Shalom. Shalom. Maafkan saya kalau suaranya rada enak ya. Kesalahan saya sih. Tak lihat kemarin ada es teh nganggur. Tak temu. Dia langsung, wah, gelem aku. Saya sudah tak minum ya. Kau beli sendiri nanti yuk. Ini akibatnya saudaraku. Tapi puji Tuhan lah, paling tidak disambung mikrofon, saudara bisa dengar saya. Amin. Saudara mungkin waktu gitu ya, melu-melu seret rasanya. Tapi it's okay. Yang pasti pastikan suara Tuhan sampai dalam hidup kita. Amin. Karena tanpa suara Tuhan tuh kita akan seperti orang yang berlayar tanpa arah. Suara Tuhan penting, saudaraku. Suara Tuhan harus kita simak, sekaligus kita pakai sebagai arahan bagi hidup masing-masing kita. Kapal tanpa nahkoda, ya walau jenenge ABK-nya itu komplit, itu ya banyak, gitu. Tapi tanpa nahkoda kapal itu akan kesasar kemana-mana. Nah, pastikan Tuhan Yesus, Roh Kudus menjadi nahkoda. Artinya arahannya itu loh, saudara, yang penting. Karena apa, nahkoda itu tahu persis gitu, navigasi di tengah laut tuh kayak apa. Dia tahu persis, bisa membaca. Kalau saya paling sekedar katanya kalau ada mercusuar, oh itu daerah berbahaya, gak bisa dideketin karena jarak lampu suar dengan tengah laut, makanya dia ditaruh di atas sebuah ketinggian gitu ya, terus di bangunan yang tinggi pula di mana lampunya bisa berotasi, bisa muter. Tujuannya itu tadi, ke segala arah lampu itu bisa sampai memberi panduan, memberi tuntunan. Nah, saudara dan saya butuh itu panduan, tuntunan, yaitu terang firman Tuhan. Ya. Nah, kodanya siapa? Masing-masing kita. Untuk perahu iman kita. Kitalah yang ambil keputusan, kitalah yang harus tangkap apa itu arahan dari Tuhan. Nah, gitu. Sehingga kita nggak kesesat, nggak tersasar, dan nggak salah dalam jalur. Kalau kapal itu bisa, suara itu mati, lampu suara itu mati. Kapal itu nggak tahu tuh, tiba-tiba Tuhan bawa untuk saya bicara tentang ini. Kapal itu bisa nabrak karang dan karam, habis dia. Kenapa? Karena ya kekuatan kapal gue sebagus, segede apapun, kalau sudah kena tabrakan karang kah, atau yang Titanic itu apa? Gunung es. Dan gunung es itu bukan yang gede di atas, tapi di atas tuh cilik, giliran di dalam gede banget, dan habislah dia. Kita semua tahu tuh sejarahnya. Nah, saudaraku, di tengah perjalanan iman dan hidup kita, pastikan suara Tuhan terus terngiang-ngiang. Karena tanpa itu, jujur saudaraku, tanpa itu kita akan hilang arah. Kenapa? Karena ada pemandu yang lain. Apa tuh? Nih, pikiran kita, nih hati kita yang seringkali membuat kita salah arah. Iya kan? Contoh gampangnya gini, kita ketemu seseorang atau salaman dengan seseorang, kita salaman, tapi saat itu saudara lihat wajah orang itu, senyumnya kok senyum gitu. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan hatimu? Saudara mulai berasumsi, saudara mulai berpikir, kok gitu ya? Apakah dia sakit atau aku yang sakit? Sakit hati bisa jadi toh, gitu. Kesinggung karena jabat tangannya atau asernya kurang kencang atau nggak enak senyum, sakit gigi kah? Saudara, asumsi itu akan berusaha muncul
Kenapa? Karena belum ditanggulangi. Ya, pastikan kita terus memberi ruang firman berbicara. Ya. Itulah cara menanggulangi berbagai emosi negatif. Karena saudaraku, si jahat itu nipunya itu mungkin ndak terang-terangan, dalam artian nyok pakai ide sangkali Tuhan Yesusmu. Saudara mungkin akan mikir ulang, bawa duit se-MM gitu ya, katakanlah. Saudara akan mikir dan mikir, gak mungkin aku ninggalin Tuhan Yesus. Katakan seperti itu. Oh, dikasih ketenaran, begitu juga saudara akan mikir. Tapi ketika ada pengalaman yang tidak enak dengan sesamamu, lalu saudara mulai hati-hati, asumsi muncul, terus mulai, apalagi itu saudara duduk direnungkan, bukan kurenungkan firmanmu, nah gitu bukan, tapi kurenungkan asumsiku. Apa akibatnya? Fatal, saudaraku. Yang kita pikir adalah kesalahan orang lain. Ya, bayar. Ya. Karena jujur dalam berinteraksi dengan sesama, ya itulah yang akan terjadi. Gak semuanya sesuai ekspektasi atau harapan kita. Gak semuanya terjadi kayak gitu. Kita berpikir, wih, suwi aku gak ketemu dulurku ini. Waduh, mesti ini. Itu asumsi. Tapi tiba-tiba ketika ketemu, dia malah begini begitu. Saudara melongo, kok gak sesuai dong. Nah, saudara membiarkan kekecewaan itu terus menyeruak, terus berbicara, dan terus menguasai pikiran serta hati kita. Waspada itu. Jaga itu, hati-hati itu. Kenapa? Karena itu celah. Iblis gak akan nipu kita dengan cara terang-terangan. Dia akan nipu kita dengan celah yang sedikit. Begitu ada celah, dia akan menyelinap dan memanfaatkannya. Berapa waktu yang lalu, saudaraku, saya dengar kabar begini begono gitu ya. Saya sih tetap dalam hati gitu, yes Ben. Saya cuma jawab gitu, ya wis Ben. Nah, saudaraku, ternyata ndak tak tanggulangi. Yang saya bilang ya wis Ben, ketok selesai toh gitu. Ternyata saudaraku, itu tuh terus bermain-main di mindset saya, jalan berpikir saya. Bermain-main di sana. Saya harus segera tanggulangi. Kalau enggak, saya rugi bukan orang yang atau anak saya yang cerita, bukan, tapi yang rugi saya sendiri karena saya memberi celah. Nah, apa artinya? Saya harus segera bangkit untuk menanggulangi, menukar jalan berpikir saya dengan firman kebenaran. Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah apa yang baik, benar, adil, suci, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, itu loh yang perlu kita terus waspadai. Ya. Makanya, yuk kita lihat ayatnya dari Amsal pasalnya yang ke berapa? Ayo, masih ingat? Amsal 4 itu ayat favorit kita. Ayat yang ke-23. Ini tukang bacanya kene. Amsal 4 ayat 23. Yo. Oke, Amsal 4 ayat 23. Oke. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan ini untuk siapa, saudara? Awalnya ya tempat dari mana air itu memancar, alias yang punya hati pertamalah yang akan menikmati kehidupan tersebut. Sebelum memancar keluar, air itu harus penuh di tempat tersebut toh. Jadi tempat itu loh yang harus
terberkati sih gitu. Ngalami kehidupan, kan dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, akibatnya karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudara, sebelum kita ke orang lain, nomor siji adalah benahi hati kita. Sumbernya itu harus bening, jernih. Kenapa? Karena ketika air itu jernih, siapapun butuh. Ya, amin. Tapi sebaliknya kalau air itu keruh, gitu. Ya mungkin ada teknologi untuk nyaring air, oke. Tapi kan harus proses. Artinya sebelum dinikmati, dia harus alami proses air tersebut. Tapi yang pasti wadah yang pertama tempat air itu muncul, itulah yang harus dipastikan bersih, tahir. Hatimu dan hatiku itu perlu selalu diwaspadai. Kenapa? Karena kalau nggak diwaspadai, jangan-jangan mungkin bening, tapi ternyata ada sesuatu seperti pengalaman Elisa. Elisa masuk satu kota, terus dia suruh orang-orang cari semua makanan yang bisa dimasak lalu sajikan. Dan saudara tahu, tiba-tiba ada yang teriak, "Bang, itu makanan beracun." Apa yang dibuat? Siapa namanya, Elisa memang ambil tindakan untuk menaburkan garam di sumber air tersebut. Jadi kita lihat sumber masalah itu bukan kepada makanan yang diambil atau dimasak, tapi dari air untuk masak makanan tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pemilik dari hati ini, yuk mari kita mulai teliti hati kita. Supaya apa? Kerinduan tiap kita sama, saudaraku. Hidupku boleh memberkati orang lain. Amin. Nah begitu juga hidup kita memberkati yang di luar sana loh. Itu fungsi kita, saudara. Terang kalau sudah blur, nah apa yang harus dibuat? Disehatkan. Kalau yang namanya pelita dalam rumah Tuhan, begitu mungkin minyaknya mulai tipis, ya, karena ada pelita toh di dalam rumah Tuhan bait Allah. Zaman dulu ada pelita, minyaknya mulai tipis, tapi enggak itu doang, saudara. Mungkin sumbunya mulai bermasalah. Kalau kita pernah hidup di zaman-zaman dulu, listrik belum ada. Saya masih ingat bapakku tiap mau lebaran, karena keterbatasan ya, ada sih, belum ada. Karena kami kontrak di satu rumah, ini anak kontraktor saudaraku. Tukang kontrak di mana-mana, belum punya rumah pribadi gitu kan. Bapakku masih ada. Itu tiap menjelang lebaran selalu bapakku bikin itu. Bikin, kalau orang bilang apa toh, bambu gitu, bambu panjang, terus atasnya dilubangi. Nah, ya sejenis, yang obor siji bu, sejenis itu, bu jenenge lali aku. Nah itu dilubangi beberapa karena panjangnya lumayan segini, satu ros gitu deh, maksudnya ruasnya itu segitu panjangnya. Lalu dilubangi, terus dikasih minyak tanah, zaman dulu masih kenal minyak tanah gitu ya. Terus dikasih sumbu, bikin sendiri semuanya, terus ditaruh di halaman rumah, maksudnya di jalan, supaya ya zaman itu tuh kalau lebaran kayak gitu toh gitu. Bagi saya, bagi saudara yang dari kecil sudah ke gereja nggak punya pengalaman kayak gitu, saya bersyukur saya punya pengalaman seperti itu. Bapakku muslim, keluargaku muslim. Nah saudaraku, begitulah ketika beberapa hari dinyalakan gitu, nggak cuma menjelang lebaran doang, setelahnya masih dipakai gitu, karena ternyata memberkati orang-orang yang lewat menuju ke bagian bawah ke arah sawah gitu, saudara. Itu ada masa tertentu di mana sumbunya karena terbakar, ya.
mulai bermasalah. Nyalanya padahal minyaknya masih terus dicok gitu, diisi. Nah, kalau saudara nggak tahu dicok ya diisi gitu ya. Lalu sumbunya ini yang bermasalah, ternyata dia harus digunting. Yang sudah kebakar ini kadang-kadang apa ya, kayak macet gitu, nggak bisa mengalirkan minyak dari bawah dengan leluasa. Nah itu dia, jadi dia harus digunting, diresi isek. Nah rumah Allah zaman dulu juga ada tuh pelita namanya gitu, lebih kecil kan, kalau obor gede, suci, solid gitu. Nah ini ada 7 kaki dian dan itu kecil saja. Tapi ketika itu tidak dirawat, lampunya atau nyala daripada pelita itu juga tidak akan maksimal. Minyaknya minyak zaitun, tapi juga minyak yang bagus sebenarnya. Tetap minyak bagus, tapi kalau sumbunya tidak pernah dibersihkan, pasti sumbunya bermasalah, yaitu tadi menghambat aliran minyak ke atas, sehingga juga menghambat nyala pelita tersebut. Sadari itu diri kita, saudara. Amin. Ya. Bermuara dari hati kita. Kalau hati kita oke, mengalirkan minyak yang baru, yang bagus, tapi kalau tidak upele apa jenenge, apa Pak Mas? Ya sejenis itu kan. Pokoknya bekas bakar dari hasil pembakaran dari yang kemarin itu harus dibersihkan. Ya harus diresiki. Seringkali tanpa sadar, saudaraku, ada banyak asumsi yang berseliweran, ada banyak prasangka yang berseliweran di pikiran kita. Nah, itu yang seringkali jadi penghambat terang itu tidak nyata. Terang itu tidak memancar dengan maksimal. Masalahnya di mana? Hati kita, pikiran kita yang harus terus setiap hari menghadap Tuhan dan minta Roh Kudus. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong tunjukkan. Kalau sudah ditunjukkan, yojo pakai ngeyel, berdebat sama Roh Kudus. Lah kayak sing salah sih. No. Tapi begitu Roh Kudus tunjukin, ya bilang aja oke, saya bertobat, saya minta ampun. Itu aja, saudara. Begitu kita bertobat dari ketidakakuratan hati kita, gitu ya, Tuhan Maha Adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Baca itu ayatnya. 1 Yohanes. Bukan Injil ya, tapi di suratan sebelum Wahyu. Ya, 1 Yohanes berapa tuh? 1 Yohanes 1 ayat 9. Surat Yohanes yang pertama ayat 8 sampai 10. Oke. 1 ayat 8 sampai 10. 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, Ya. dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, terus. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Yes. sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita tahu ya, sudah dibacakan tuh. Saudara percaya nih ayat firman Tuhan? Ya. Percaya. Bukan berarti menghakimi saudara untuk lalu mulai menghukum. Enggak. Sebelum sampai ke penghukuman nih, baca aturan mainnya gitu kan. Nah dikatakan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, itu sama dengan kita menipu diri sendiri. Lo nipu orang lain we kena pasal. Mungkin yang nipu diri sendiri kayak nek wong iruh, tetapi tetap kita yang rugi itu pasti. Makanya nggak usah nipu kita diri sendiri deh.
Karena dimulai dengan nipu diri sendiri, nanti jadi kebiasaan kita nipu orang lain itu jadi gampang. Kenapa? Karena jadi kebiasaan. Omongan belat-belit, katakanlah gitu ya. Itu diawali dari sebuah kebiasaan, saudara. Dan kebiasaan itu, apalagi yang buruk, kebiasaan baik aja harus terus dibangun, diulang, bangunlah, ulang. Itu kalau kebiasaan buruk, saya rasa iblis akan memfasilitasi. Gampang, ayo jalankan dosa kayak nek sing ngiru. Nah, pandingannya kayak gitu. Jadi makanya yuk kita melihat diri kita lebih jelas lagi ya. Dengan kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Benar, firman Tuhan ada. Terus jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, bicara mengaku segala dosa, ya mengaku dosa dan Dia mengampuni segala dosa kita, itu harus dengan detil. Nah, sebutkanlah gitu. Nggak usah sungkan, nggak usah malu, nggak usah gengsi apalagi tuh. Di hadapan Tuhan bilang, dosaku akeh. Tapi Tuhan bilang, yuk ngomong sitok. Tujuannya apa? Detil, sehingga yang diampuni juga detil. Dan kita sudah keliru gitu dalam berasumsi, yang ngomong aku keliru dalam hal ini loh Tuhan. Ternyata ada lagi keliruku di sini Tuhan. Tambah meneh ya. Itu perlu disebutkan saudaraku, bukan karena Tuhan itu kurang gawean, bukan, tapi lebih kepada itulah yang akan memerdekakan kita. Amin. Karena yang namanya ikatan saudaraku, yang siji memang rakyat toprak kroso, tapi coba aja ikatan kok benang jahit siji ora kroso, loro durung berasa, 5 coba lakukan, itu akan semakin ketat dan lumayan menyakitkan. Jadi apa yang harus kita buat? Ayo walau 1, 2, 3 sampai 10 ngomong dengan terbuka. Amin. Karena Bapakmu juga akan mengampuni kau dengan detail dan memberi upah kepada setiap pengakuan dosamu. Wujudnya adalah pengampunan. Dan itu tidak cukup pengampunan, Dia memerdekakanmu, Dia membebaskanmu dari hukum dosa dan maut. Roma 8 katakan ya. Lanjut, kita 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia, yaitu Tuhan, menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada pada kita. Jadi akhirnya paling fatal saudaraku, kita ngomong Tuhan ngapusi. Gak Tuhan-Tuhanan. Apa urusan? Ada orang-orang kayak gitu. Dan saudara rame banget tuh di grup pendeta. Ada yang ngomong pegono begini begitu ya. Tapi yang saya hanya bisa katakan, biarlah kalau itu menjadi pengalaman orang lain, cukup kita belajar dari hal itu. Gak perlu ngikutin. Kalau dia mau hujat Roh Kudus, dia mau hujat ini dan itu urusan dia sama Tuhan. Bagi kita cukup belajar di situ. Artinya belajar ojo diikuti. Sing elek gak usah juga menjadi beban pikiran kita. Ben wae itu tanggungan dia sendiri, kok dia mau apa saja lakukan, monggo. Tuhan aja ndak istilahnya, ya Tuhan mungkin sudah kasih nasihat, udah kasih masukan, tapi dia berkeras hati kayak Firaun gitu ya, malah dibikin Tuhan keras hati sisa. Lo rasain kan gitu. Nah untuk kita yang jadi melihat atau mendengar biar saja, yang pasti tidak kita ikuti, yang pasti tidak jadi teladan buat kita. Kenapa? Karena kita punya teladan yang lebih lagi, Tuhan Yesus dengan Roh Kudus untuk kita ikuti taati. Amin.
Karena ini yang saya tahu. Coba kita baca di mana tuh ayat. Ya, Kidung Agung, wes. Ini ada banyak orang-orang tertentu yang senang banget dengan suratan ini. Ini bicara tentang cinta. Wah, mereka lupa cintanya bukan cinta manusiawi, gitu. Yang dimaksud di sini tentang cinta adalah cinta kepada Tuhannya. Ya. Kidung Agung 2 ayat yang ke-15 beberapa waktu yang lalu sudah saya singgung. Ketemu? Kidung Agung 2 ayat 15. Ya. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, Yes. yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Iya. Saudara tahu jenis yang namanya rubah? Halo, tahu nggak? Rubah itu apa tahu? Ya, betul, Iwan. Nah, sekolah yang ngomong Iwan. Iwan apa menunggu sohbet? Orang salah, tapi kurang akurat. Ya, hewan sejenis anjing, tapi dia liar dan dia memang jenisnya kecil. Asu ajak kalau orang Jawa mungkin bilangnya. Jadi anjing liar tapi jenisnya yang kecil. Kalau serigala itu gede. Nah ini rubah-rubah bukan karena disebut kecil ya. Memang rubah itu ukurannya kecil gitu loh. Makanya dia bisa menyelenap masuk ke kebun anggur dan ngacak-acak di sana. Nah, yang punya kebun anggur itu khawatir kalau sudah diacak-acak biasanya kebunnya rusak, apalagi pohon anggurnya sedang apa disebut tadi berbunga. Harapannya kalau orang nandur pohon buah, apalagi sedang berbunga, harapannya bunga itu akan jadi bunga itu pasti. Kenapa? Karena itu tujuan utama orang nanam pohon buah kan gitu. Nah saudaraku, ini kayaknya memang sepele. Nah, itu makanya seringkali disepelekan. Kita anggap balah. Padahal hati-hati. Rubah yang mau siji sondang dipentong mati. Dan dia elok itu dia berkelompok loh saudara. Ya nanti carilah di Mbah Google, tanyalah rubah itu modelnya kayak apa. Nah jadi saudara Tuhan mau tiap kita mau waspadai apa yang berseliweran di otak ingatan kita maupun juga di hati kita. Perlu diwaspadai. Kita cilik, kita sepele. Nah, biasanya orang mau siji yang teko. Rubah itu begitu dapat akses, dia walau itu hanya jadi ladang bermain, mungkin kamu gak ada makanan gitu ya, ladang bermain, tapi mainnya rubah itu merusak saudara. Mainnya dosa sekecil apapun, kekeliruan sekecil apapun itu merusak loh. Nah, itu yang harus kita waspadai. Nah, waspada di sini itu tidak sekedar hanya setiap yang tersirat. Nah, itu dia kan ada dua jenis kelompok suara, voice dan noise. Voice itu apa? Suara tunggal. Noise keramaian, keributan, suara sing wakah. Nah banyak kali suara satu ini nih seringkali terabaikan, terlewatkan atau tertindih dengan suara yang banyak, yang berseliweran wuruwak crowded dalam pikiran kita. Ada asumsi-asumsi yang seringkali tanpa sadar menyeret kita untuk mulai mantengin, lihat atau terpaku kepada satu masalah. Nah itu dia. Saya rugi siapa yang kayak gitu? Ya diri sendiri lah. Yang bikin masalah, dia enak kipas-kipas. Nah, artinya gak ngawai gitu ya. Nah Tuhan mau tiap kita ini punya
aware, kesadaran hati kita itu harus kita jagai begitu rupa. Dalam bahasa Inggrisnya keep, makanya ada kata keeper. Saudara tahu keeper bukan cooper ya. Kurang pergaulan kalau cooper itu. Kalau keeper itu tuh apa jenisnya? Penjaga gawang itu nggak boleh lalai. Gawangnya apa? Ya hatimu dewe-dewe itu gawangmu, saudara. Kalau si iblis nendang bola dan dul masuk penonton surak-surak, saudara kelipu. Kasih itu tadi jawara, kasih itu tadi orang yang diagung-agungkan, guru-guru saudara menyelamatkan gawang timmu, gitu kan. Kemarin katanya apa? Tim Garuda Indonesia, Garuda ya disebutnya, menang guru-guru apa? Penalti, saudara. Bagi wanita mungkin itu nggak menarik atau ini apa toh. Saya senang soalnya saya senang bola gitu ya. Senang dalam artian ngikutin ya sidik-sidik mudeng gitu. Menangi goro-goro penalti. Nah, yang menjadi pertanyaan, penjaga gawangnya secanggih apa tuh? Cina loh saudara musuhnya. Gak main-main kan gitu. Nah saudaraku, seringkali kita jadi penjaga gawang hati kita sendiri tuh jujur banyak kecolongan, benar? Nah itu yang harus kita waspadai. Kenapa? Seringkali yang menyelinap di hati kita, di pikiran kita sesuatu yang kita anggap sepele, kita anggap gitu ya. Nah itulah yang seharusnya kita waspadai. Rubah-rubah kecil itu sepele, tapi yang tekon itu kelompok, gitu ya. Saudara akan kewalahan juga kok, pasti itu. Makanya sebelum banyak yang datang lainnya, yuk dan segera ditanggulangi. Amen. Dan seperti itu loh saudara, kita ini bisa terus mewaspadai hidup kita, bukan hidup orang lain. Orang lain bukan dalam kendali kita. Kalau toh engkau mau rela, lakukan, doakan orang itu. Tapi yang pasti, ojo lalai dengan diri kita sendiri. Kita lah yang harus terus diwaspadai. Pergerakan iblis ini nggak bisa diduga. Moro-moro ketemu orang, moro-moro saudara interaksi dengan orang itu, dan saudara kecolongan. Gol! Nah, mungkin akan seperti itu. Kenapa? Karena masuk info yang tak akurat, info yang tidak valid, itu yang masuk dan itu merusak banyak hal dalam hidup kita. Nah pagi ini kalau orang lain merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, karena ini hari ke-50 orang berdoa untuk pencurahan Roh Kudus, saya percaya semua kita udah penuh Roh Kudus. Nah kita mau lakukan kembali apa saudara? Ayo dong, saudara jangan diam bae. 4T. T pertama, menang ACL. Kendalian di sana. Menang ACL. Lah aku sing selalu nomor 1 wae. T-nya apa? Tangkap. Ojo tangkap yang lain-lain yo. ITE tonggone coba tangkap. Terus T yang kedua, tolak apanya yang sudah kita tangkap, itu yang ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Yang T ketiga apa Pri? Yes, 100 untuk Prio. Ini ojo mbok tagih duit ya. Kowe kau bagian ya T yang keempat. Itu dia, kita mau praktekkan. Sekali lagi, T yang pertama sama-sama. Tangkap, tukar, tekun. Lakukan itu setiap waktu, bukan hanya di hari gereja saja. Kenapa? Karena ada banyak berita seliweran dan itu butuh saudara kerjasama dengan Roh Kudus untuk tangkap terus, tolak terus, tukar terus, lakukan dengan tekun
Kenapa? Karena engkaulah sendiri yang akan menikmati hasilnya ketika hatimu akan terus dibawa tertuju kepada firman Tuhan. Yuk kita datang sama Tuhan. Nah, sebelum kita mulai tangkap apa tadi yang saudara interaksi dengan sesama atau saudara interaksi dengan keluargamu yang membuatmu gak nyaman. Ayo. Sudah ketemu? Ayo. Saudara mulai interaksi dengan Tuhan dalam artian saudara mulai bisa tahu apa yang harus kau tangkap. Kekecewaan hatimu kah? Atau apalah. Saya bilang, ayo bangkit berdiri. Sudah terbayang apa yang harus kau tangkap? Aku angger wong iki angger merem, sing muncul wajah wong iki. Wanyel banget aku. Nah, ayo, saudara udah ketemu itu? Udah ketemu? Iko, wis ketemu? Nah ngomong kok soalnya itu tadi ngomongan besok apa? Makanya tak sauti. Udah ketemu? Mungkin saudara juga anyel mbak aku, silahkan. Gitu loh. Las, gak apa-apa. Oke, udah ketemu, meremuk, udah ketemu yang bikin saudara anyel, sakit hati. Ayo, terbayang sudah terbayang, oke. Sekarang lanjut yang kedua, tangkap. Tuhan, Roh Kudus, tolong kami untuk menangkap kekecewaan kami terhadap seseorang, satu pribadi, atau satu peristiwa. Tolong kami untuk tangkap dan menolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, tukar dengan ingat akan firman Tuhan. Tukar dengan firman Tuhan. Kalau engkau biasa baca daily devotion atau apalah renungan pagi, ada ayat yang tiba-tiba melintas di ingatanmu, tangkap itu firman Tuhan tersebut. Tukar dengan pengalaman tak bagus yang kau rasa. Tukar itu. Dan lakukan dengan tekun. Mungkin gak cukup cuma satu, mungkin ada hal yang lain, ada peristiwa yang lain. Lakukan dengan genah jelas supaya saudara juga benar-benar terbebas. Roh Kudus, tolong tiap kami mau lakukan bagian kami, karena kami tahu Engkau yang akan melakukan bagian-Mu untuk menolong kami bertumbuh menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Firman-Mu, yang telah dibebaskan dari segala belenggu dosa kami. Kira pasyaka, mulailah berkata-kata. Ayo mulai tangkap, tolak, tukar dengan firman Tuhan, dan lakukan itu dengan tekun sampai engkau merasakan kelegaan dalam batinmu. Irapasya katakan di karalamaya seke, mungkin Arya marapasya bema karalaya sandia. Roh Kudus latih kami, Roh Kudus latih kami, karena engkau pelatih yang paling expert, engkau pelatih yang paling hebat. Yes Tuhan, yes, latih kami Roh Kudus. Berikan doa dia batara paseke. Berikan pasekan dia mara paseke. Orang manara pasyakata. Tuhan diruale paseke. Engkau akan terus menuntun kami, Engkau akan terus melatih kami sampai kami alami kedewasaan penuh di dalam Engkau. Wikanduranata para lapasyaka, nikwenderenata para lapayasyeke. Ayo lakukan sampai kau merasa
sehingga damai sejahtera, kebenaran, sukacita kembali dipulihkan dalam hidupmu. Kata para lapasyabataka, jika dedekantia para lapasyabataka. Yes, amin, amin, yes God, yes God, yes God, yes God. Kamu inginkan kami menjadi orang-orang yang merdeka. Kamu inginkan kami menjadi orang-orang yang diberkati. Orakan nama syakataka, rikanda karyatara lapaseke. Oh Jesus, Jesus, yes, lakukan Roh Kudus, lakukan Roh Kudus penyelarasan dalam hidup kami. Orakan nama Yaseke. Oh kata para lapasyaka, kata para lapasyaka dengan tolong kami ya Tuhan, tolong kami untuk membereskan hati kami, membereskan pikiran kami. Ya rata kala pasyakataka, ya nememikora repasyakataka. My God, isio etiamur ategendamaka. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Rakonata para lapasyakataka, nikara lamaya nara lamaya. Terus lanjutkan. Kalau kau belum merasa lega, kalau kau belum merasa damai sejahtera, lanjutkan. Minta Roh Kudus tunjukkan lagi, minta Roh Kudus tunjukkan ulang bagian-bagian hidupmu yang harus kau beresi. Kata para lapasyakandemaka. Oh Tuhan, ulurkan tangan-Mu atas setiap kami, ulurkan tangan-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Nikandurana ya para lapasyak, nikara para lapasyak kedebe karola dia maraka. Yes God, yes God. Ya letona lapasyak. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Imarena ya para lapasyakataka. Yes God. Lawat setiap kami Tuhan. Kami jadi orang-orang yang dibebaskan, jadi orang-orang yang dimerdekakan. Tanpa perlu kami menyimpan dosa itu, tanpa perlu kami menutupi kesalahan kami dengan perbuatan baik macam apapun. Engkau tetap kenal itu, Engkau tetap tahu itu. Ajari
sepadan dengan firman-Mu saja. Kami tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, tetapi kami hanya memikirkan apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar dan patut dipuji. Itulah Tuhan yang kami pikirkan, itulah yang kami renungkan,
ada di dalam hati kami. Kami memikirkan segala sesuatu baik. Kami memikirkan orang-orang lain baik Tuhan. Kami memikirkan sekeliling kami baik adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus ajari kami ya Roh Kudus, untuk kami terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Karena kami percaya ketika kami ada di dalam jalan-jalan kehidupan-Mu Tuhan, kami akan terus naik. Kami akan terus naik. Kami akan terus naik. Tuhan akan membawa hidup kami untuk terus naik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dengan kesehatan ilahi. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati Tuhan setiap keberadaan kami. Kami memberkati setiap keberadaan kami di dalam nama Yesus Kristus. Pulanglah dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa kemerdekaan. Pulanglah dengan membawa terobosan di setiap pekerjaanmu, setiap aktivitasmu, di dalam rumah dan di luar rumah. Kau akan menjadi orang yang diberkati, karena kau terus mengingat Tuhan dalam setiap aspek kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan menaikkan doa kami. Amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, ada sedikit 1-2 buah pengumuman warta jemaat dalam satu pekan ini. Yang pertama adalah gerakan bertekun. Jadi setiap kita diundang untuk kita juga bisa di tempat ini kita mendengarkan arahan secara langsung oleh Pastor Stephen Agustinus melalui Zoom setiap hari Senin jam 6 sore hingga jam setengah 8 malam di tempat ini. Kemudian ada pengumuman yang kedua untuk prayer group. Jadi kita berdoa bersama-sama, kita bersama-sama membangun manusia roh kita di tempat ini tiap hari Sabtu jam setengah 6 sore hingga selesai di tempat ini. Kemudian ada juga prayer group doa bersama tapi online dari BCC setiap hari Rabu, Kamis dan Jumat. Next lagi. Ada lagi. Revival Youth untuk retreat ini untuk khusus anak-anak muda yang bagi yang ingin ikut dipersilakan, nanti bisa langsung mendaftar aja. Next lagi. Ya, dan aduh ya. Jadi besok hari Sabtu depan kita semua jemaat Tuhan diundang oleh Aldo, oleh keluarga Aldo untuk ibadah Biston ya di rumah Aldo yang baru. Tempatnya nanti di Sherlock ya Pak ya. Hari Sabtu minggu depan. Jadi PG akan dialihkan ke ibadah ucapan syukur Biston di rumah saudara Aldo jam 6 sore. Itu kemudian ada satu. Oke. Itu saja Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Love